Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Apriani dari Departemen Pendidikan Nonformal dengan NIM 2100560. Nah, kamu pasti sudah sangat familiar dengan istilah formal education atau pendidikan formal dan informal education atau pendidikan informal. Pernahkah kamu mendengar istilah non-formal education atau pendidikan non-formal? Nah, apa itu ya pendidikan non-formal? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pendidikan non-formal atau non-formal education. Nah, pendidikan non-formal atau non-formal education adalah suatu pendidikan atau proses pembelajaran di luar lingkup pendidikan formal. Nah, kita tahu bahwa pendidikan formal adalah pendidikan di persekolahan atau perguruan tinggi, seperti SD, SMP, SMA. Nah, pendidikan non-formal itu adalah di luar hal tersebut. Pendidikan non-formal ini merupakan jendela kesempatan belajar yang terbuka untuk semua orang, tidak peduli usia, latar belakang, dan status sosial. Nah, pendidikan non-formal ini tidak hanya mengenai hadir duduk di kelas, tetapi juga tentang pengembangan keterampilan dan peningkatan pengetahuan, serta pemahaman lebih lanjut tentang berbagai aspek kehidupan. Nah, itu adalah pengertian dari pendidikan non-formal atau non-formal education. Selanjutnya, apa sih manfaat dari pendidikan non-formal? Itu manfaat dari pendidikan non-formal. Yang pertama adalah menciptakan peluang belajar untuk setiap individu dari berbagai latar belakang, termasuk juga bagi masyarakat atau individu yang tidak memiliki kesempatan menerima pendidikan formal. Yang kedua yaitu sebagai pengembangan keterampilan. Nah, dengan pendidikan non-formal ini, kita dapat mengembangkan keterampilan kita sesuai dengan minat dan kebutuhan kita. Yang ketiga adalah sebagai untuk peningkatan mobilitas sosial. Nah, setelah kita mendapatkan keterampilan dan pengetahuan dari pendidikan non-formal ini, kita dapat meningkatkan prospek karir kita sehingga membawa kita menuju pintu menuju pekerjaan, sehingga ini dapat meningkatkan mobilitas sosial. Mungkin banyak yang masih bingung tentang pendidikan non-formal. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang apa sih contoh-contoh dari program pendidikan non-formal. Baik, selanjutnya yaitu tentang contoh-contoh dari pendidikan non-formal. Nah, contoh dari program pendidikan non-formal ini banyak sekali macamnya. Nah, saya akan menyebutkan beberapa, yaitu contohnya yang pertama yaitu kursus keterampilan. Nah, kursus keterampilan ini mencakup keterampilan seperti menjahit, memasak, tata rias, desain grafis, dan masih banyak lagi. Nah, tinggal individu menyesuaikan dengan minat dan bakat mereka, ingin memasuki kursus apa sehingga dapat mengembangkan dirinya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pelatihan. Nah, program pelatihan ini memberikan pelatihan yang mendalam dalam bidang tertentu. Banyak sekali pelatihan, contohnya saja pelatihan dalam olahraga ataupun teknik. Nah, dalam pelatihan ini individu juga dapat menyesuaikan pelatihan mana sih yang ingin dia minati. Dengan pelatihan tersebut kita dapat mengembangkan diri kita sehingga lebih mahir atau lebih mengetahui tentang hal yang kita minati tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang kursus bahasa. Nah, kursus bahasa ini membantu individu untuk mempelajari dan meningkatkan keterampilan bahasa mereka, baik itu bahasa daerah maupun bahasa asing, contoh bahasa Inggris, Mandarin, dan lainnya. Selanjutnya yaitu program kesetaraan. Nah, sesuai dengan manfaat tadi, program kesetaraan ini dirancang untuk membantu masyarakat atau orang dewasa ataupun individu yang tidak memiliki kesempatan dalam pendidikan formal atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan formalnya. Nah, program kesetaraan ini adalah alternatifnya. Program kesetaraan ini contohnya itu program kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Nah, paket A itu setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA. Selanjutnya yaitu program pemberdayaan masyarakat. Nah, program pemberdayaan masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan komunitas atau organisasi dalam mengatasi masalah-masalah lokal. Contohnya saja itu pengelolaan lingkungan, masalah sampah, dan masalah kesehatan masyarakat.
Nah, adanya program pemberdayaan masyarakat ini dapat membantu suatu masyarakat atau komunitas ataupun kelompok kecil untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat tersebut. Nah, yang terakhir itu bagaimana sih cara mengakses pendidikan non formal ini? Nah, mungkin masih banyak yang bingung waktu bertanya-tanya bagaimana sih cara mengakses dari pendidikan non formal ini. Nah, pendidikan non formal ini biasanya itu lembaga pendidikan non formal ini menyediakan atau mempromosikan suatu lembaganya melalui berbagai cara. Ada seperti brosur, dari internet, media sosial, nah ataupun dari mulut ke mulut sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa di daerah tersebut ada loh pendidikan non formal yang dapat diakses. Biasanya lembaga pendidikan non formal itu berupa lembaga pelatihan, lembaga keterampilan atau lembaga kursus. Nah, masyarakat dapat langsung mendaftar dan mengikuti lembaga tersebut. Nah, selanjutnya pendidikan non formal ini biasanya juga menyediakan layanan pembelajaran melalui daring sehingga mereka tuh menyediakan materi pembelajaran secara online dan masyarakat atau individu dapat mengaksesnya melalui internet sehingga pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui internet. Nah, sudah tahu kan apa itu pendidikan non formal atau non formal education? Bagi teman-teman masyarakat ataupun individu lainnya yang ingin mengembangkan keterampilan, meningkatkan prospek kerja dan meningkatkan minat pribadi, pendidikan non formal ini adalah kuncinya untuk memulai pendidikan tanpa batas. Baiklah, sekian dari video saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya Melisa Aprani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.